Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya pagi ini? Sehat semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Miss Yuni, yaitu materi kelas 6 KD 3.4. Nah, akan kita mulai ya. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kalimat efektif. Pasti kalian semua sudah pernah mendapatkan materi tentang materi kalimat efektif di kelas 5. Sudah anak-anakku semuanya? Oke, pasti kalian juga masih ingat ya, apa itu kalimat efektif. Nah, sebelum masuk ke kalimat efektif, Miss Yuni mempunyai beberapa pesan untuk kalian. Yang pertama, jangan lupa berdoa dulu sebelum mengikuti pembelajaran hari ini. Yang kedua, catatlah materi penting yang disampaikan di buku tulis bahasa Indonesia kalian ya. Yang ketiga, kerjakan soal latihan dengan teliti. Yang keempat, ibadah wajib dan sunnah, lebih disiplin, patuh kepada orang tua, dan selalu jaga kesehatan di rumah. Dan jangan lupa like dan subscribe video dari Miss Yuni ini ya. Oke. Nah, kita masuk materi yang pertama, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, memperhatikan kaidah PUEBI. Yang kedua, kehematan kata. Yang ketiga, struktur kalimat sistematis. Yang keempat, tidak ambigu. Yang kelima, penulisan kata sesuai KBBI. Baiklah, Miss Yuni akan menyampaikan satu persatu dari syarat sebuah kalimat yang efektif. Siapkan buku tulis kalian, jangan lupa dicatat ya. Yang pertama, memperhatikan kaidah PUEBI. Apa itu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini ada buku khususnya. Kalian nanti bisa mencari di toko-toko buku atau toko-toko buku online. Nah, coba perhatikan apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat, yaitu bisa meliputi tanda baca akhir kalimat, ada titik, ada seru, ada tanda tanya, dan juga tanda baca selain akhir kalimat. Contohnya apa coba anak-anakku semuanya selain tanda baca akhir kalimat? Seperti ada tanda koma, garis miring, titik dua, petik dua, dan sebagainya. Itu masuk pada penggunaan tanda baca. Yang kedua, penulisan kata depan dan awalan yang tepat. Kalian juga masih ingatkan bagaimana penulisan kata depan dan awalan. Di kelas 4 kalian sudah pernah mendapatkan. Nah, kita ingat lagi bagaimana kaidah penulisan kata depan dan awalan. Kalau kata depan penulisannya dipisah dengan kata yang diikuti. Kalau awalan berarti disambung dengan kata yang diikuti. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, ini sudah jelas ya, penggunaan huruf kapital harus memperhatikan kaidah penulisan huruf kapital. Yang keempat, penggunaan kata berimbuhan yang tepat dalam sebuah kalimat. Maksudnya adalah memperhatikan awalan, sisipan, dan akhiran sebuah kata. Nah, itulah beberapa kaidah penulisan PUEBI. Yang selanjutnya adalah kehematan kata atau tidak boros kata. Sebuah kalimat yang efektif harus hemat kata, tidak boleh berlebihan atau boros kata. Contohnya apa? Tidak bermakna sama dalam kalimat. Coba perhatikan ini contohnya. Siswa belajar agar supaya pandai. Apakah kalimat ini efektif atau tidak? Kalimat ini tidak efektif karena menggunakan dua kata yang bersinonim, yaitu agar dan supaya. Nah, kalimat yang efektif bagaimana? Siswa
belajar agar pandai atau siswa belajar supaya pandai. Contoh yang kedua ini ada lagi. Siswa dapat bisa belajar secara mandiri. Di sini ada dua kata yang bersinonim yaitu dapat dan bisa. Kalian harus menggunakan salah satu saja. Bisa dapat atau bisa. Contohnya, siswa dapat belajar secara mandiri atau siswa bisa belajar secara mandiri. Bagaimana, sudah jelas ini? Untuk selanjutnya, tidak ada pengulangan kata dalam kalimat. Nah, ini contoh. Para siswa-siswa semua mengikuti upacara. Kalimat di sini tidak efektif karena menggunakan pengulangan kata yang sama, sehingga ini menjadi boros atau tidak hemat. Bagaimana kalimat efektif yang benar? Nah, contohnya bisa siswa-siswa mengikuti upacara atau para siswa mengikuti upacara. Itu kalimat efektifnya. Sekarang contoh yang kedua. Hadirin dimohon masuk ke dalam ruangan. Kalimat ini juga tidak efektif. Kenapa? Karena ada pengulangan kata yaitu masuk ke dalam. Bagaimana kalau diubah ke efektif? Yaitu hadirin dimohon masuk ke ruangan. Itu kalimat efektifnya. Sudah paham? Ya, sekarang yang ketiga. Penggunaan kata yang tepat dalam kalimat. Contohnya, para siswa sedang melirik pertandingan sepak bola. Apakah ini efektif? Tidak, kalimat ini tidak efektif. Bagaimana efektifnya? Para siswa sedang menonton pertandingan sepak bola atau para siswa sedang menyaksikan pertandingan sepak bola. Contoh yang kedua, adik sedang mengendarai sepedanya. Kata mengendarai betul atau tidak di sini? Tidak betul. Kalau sepeda itu menaiki, ya berarti betulnya adalah adik sedang menaiki sepedanya. Nah, sudah paham sekarang kalimat efektif itu harus hemat kata atau tidak boros. Selanjutnya, struktur kalimat sistematis. Apa artinya sistematis di sini? Berarti sebuah kalimat itu minimal mempunyai subjek dan predikat, itu minimal ya. Preposisi atau kata depan tidak boleh mendahului subjek. Sekarang akan Miss Yuni beri contohnya. Kepada kepala sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Kalimat di sini tidak efektif karena tidak mempunyai subjek. Agar kalimat ini mempunyai subjek, maka kita hilangkan kata kepada. Jadi sekarang kalimat efektifnya adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Sudah paham anak-anakku semuanya? Ya, untuk yang selanjutnya, kalimat efektif itu tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Maksudnya adalah mempunyai satu maksud atau arti, tidak menimbulkan banyak penafsiran makna atau arti. Nah, sekarang kita lihat Miss Yuni sudah memberikan contoh kalimat yang ambigu dan efektif. Kucing itu makan tikus mati. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena mempunyai beberapa penafsiran. Bisa kucingnya yang mati, bisa tikusnya yang mati. Ini berarti kalimat ini belum mempunyai satu arti. Nah, bagaimana kalimat efektifnya? Nah, ada beberapa yang bisa dituliskan. Yang pertama, kucing itu makan tikus yang sudah mati. Berarti yang mati adalah tikusnya. Yang kedua, setelah makan tikus, kucing itu mati. Berarti yang mati adalah kucingnya. Kucing makan tikus, lalu kucing itu mati. Nah, inilah beberapa contoh kalimat yang efektif dari kalimat kucing itu makan tikus mati. Sudah paham? Contohnya dari contoh ini? Baiklah, kita lanjutkan ya anak-anakku semuanya. Yang terakhir adalah penulisan kata sesuai KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Ya, ini berkaitan dengan penggunaan kata baku dan tidak baku. Sekarang Miss Yuni beri contoh. Kata yang tidak baku ada antri, apotik, atlet, ijazah, dari, spasi pada. Ini tidak baku. Bagaimana bakunya? Antri itu tulisannya antre, apotik itu apotek, atlet itu atlet, ijazah itu ijazah, daripada itu betulnya daripada. Nah, ini kata-kata baku ini bisa kita lihat di KBBI. Kalau anak-anakku semua mempunyai kamus, bisa dilihat di kamus langsung. Atau aplikasi yang ada di HP itu ada. Nanti bisa dicari. Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru. Nanti anak-anakku bisa download di situ ya. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya, Miss Yuni akan memberikan latihan soal. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kita akan latihan soal ya. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Anak-anak sedang praktek memasak. Apakah kalimat ini efektif? Kalimat ini tidak efektif karena praktek itu tidak pakai E, tapi yang betul adalah pakai I, yaitu anak-anak sedang praktik memasak. Contoh yang kedua, tangan kanan Pak Lurah ringin sari sakit. Contoh kalimat ini tidak efektif karena mempunyai beberapa penafsiran. Bisa tangan kanannya Pak Lurah ringin sari yang sakit, bisa orang kepercayaan Pak Lurah ringin sari yang sakit. Bagaimana agar efektif? Nah, agar efektif bisa ditulis tangan yang kanan Pak Lurah ringin sari sakit, atau orang kepercayaan Pak Lurah ringin sari sakit. Contoh yang ketiga, banyak pohon-pohon tumbang tersapu angin besar. Kalimat ini tidak efektif karena menggunakan dua kata yang sama atau berlebihan. Agar efektif bisa diubah dari banyak pohon-pohon, bisa diubah pohon-pohon atau banyak pohon atau pepohonan tumbang tersapu angin besar. Yang keempat, anak-anak diminta maju ke depan kelas. Kalimat ini efektif atau tidak anak-anakku? Tidak efektif karena menggunakan dua kata yang sama. Nah, bagaimana agar efektif? Anak-anak diminta ke depan kelas. Contoh yang terakhir, yaitu pada jam sekolah tidak diperbolehkan di luar lingkungan sekolah. Bagaimana agar efektif? Bisa ditulis, jam sekolah tidak diperbolehkan di luar jam atau lingkungan sekolah. Karena ini tidak ada subjeknya, sehingga kita hilangkan kata pada. Nah, anak-anakku semuanya, dari latihan soal yang sudah Miss Yuni berikan, apakah kalian sudah paham? Miss Yuni harapkan kalian semua paham dan catatannya lengkap ya. Oke, itu saja yang bisa Miss Yuni sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anakku semuanya tetap sehat, semangat, dan ibadahnya tetap semangat juga. Berbakti pada orang tua juga tetap dilaksanakan. Oke anak-anakku semuanya, jangan lupa like dan subscribe ya video dari Miss Yuni ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.